Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini berjumpa lagi. Ya, udah lama banget saya tidak membuat video tutorial ya. Kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana mempersiapkan sebuah raport ke kurikulum Merdeka yang kali ini sudah mau mendekati penginputan e-raport ya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan raport SP dari uh, si pembuatannya itu Inyoman Pasek dari SMA Negeri 2 Amplapura Bali. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba untuk mempersiapkan pertama kali gimana sih kita bisa menginputkan data project P5-nya. Nah, sementara itu Anda harus login dulu sebagai administratornya. Nah, untuk sementara ini saya sudah mengganti administratornya sehingga menggunakan nama saya pribadi seperti itu. Kita login. Baik, tampilannya sudah seperti ini ya, sudah tidak lagi asing karena sudah sering dipakai dan banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah ada. Nah, untuk pertama kali kita adalah menuju ke versi P5. Nah, ya. Sementara itu target capaiannya itu sudah disiapkan oleh apa tim dari pembuatnya atau bisa juga kita edit. Nah, silakan edit sesuai dengan keinginan Anda sendiri ya, para guru-guru hebat. Namun kalau tidak ingin ribet, tidak ingin mengedit lagi dengan catatan ingin langsung menginputkan data projectnya, langsung ke menu data project. Nah, ini sebagai adminnya itu harus menginputkan projectnya terlebih dahulu yaitu yang pertama adalah data projectnya. Nah, ini harus berkoordinasi dengan uh, ketua projectnya atau koordinasi dengan ketua yang mengkoordinasi P5-nya itu seperti apa. Misalkan untuk kali ini saya akan memilih dengan gaya hidup berkelanjutan. Lalu ada fase berapa? Nah, di sini misalkan ada fase A. Nah, ini kenapa belum maksud saya kenapa sudah ada? Karena kemarin saya sudah menggunakan raport SP untuk tahun pelajaran yang kemarin. Sehingga untuk tahun pelajaran kali ini sudah ada. Tinggal kita gunakan lagi namun berbeda dengan kelompoknya gitu. Apabila belum ada atau pengen menambahkan misalkan kearifan lokal, nah kita tinggal tambahkan projectnya apa gitu ya. Nah, untuk saat ini nomor projectnya bisa project 1 atau project 2 kalau baru pertama kali tahun ajaran ini berarti project 1. Nama projectnya apa? Misalkan apa? Sebagai saya contohkan untuk kayak hidup berkelanjutan untuk fase A. Nah, seperti ini. Ini nomor project 1 karena projectnya yang pertama. Lalu pengolahan nama projectnya adalah pengolahan sampah plastik ya. Karena di lingkungan sekolah kami sampah plastik itu masih banyak dan perlu ada tindak lanjut untuk sebuah project kecil dari sekolah atau kelas masing-masing. Untuk kali ini adalah fase A yaitu kelas 1. Nah, untuk deskripsinya saya deskripsi sendiri. Seperti itu Anda bisa lakukan penulisan sendiri yang rapi, yang bagus. Kalau ini hanya contoh, kalau mau dicontoh juga silakan. Kalau tidak juga silakan. Sesuai dengan redaksi masing-masing. Lalu klik proses. Nanti sudah muncul seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu, klik capaian profilnya. Nah, Anda harus memilih capaian apa saja yang perlu dicapai oleh peserta didik dalam hal project pengolahan sampah ini. Misalkan nih saya sudah milih beriman takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemennya ini sudah ada. Lalu sub elemennya apa? Nah, kalau pengen nambah, misalkan ini kan baru 5. Nah, kita tambah. Nah, kita pilih nih mana yang cocok untuk peserta didik ya. Ada banyak sekali, ada beriman, ada berkebenangan global, bergotong royong, mandiri, penanganan krisis dan kreatif. Anda pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau yang ingin dicapainya. Seperti itu. Kalau sudah, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, sudah menambahkan, begitu juga pada fase B, misalkan ada kelas 1 2, lalu fase maaf, untuk fase A untuk kelas 1 2,
Untuk fase B kelas 3 dan 4. Lalu fase C nya itu kelas 5 dan 6. Nah, kenapa ini belum ada? Karena saya belum inputkan. Contohkan nanti saya inputkan di sini. Satu, nama projectnya apa, nah deskripsinya di sini, lalu proses. Setelah itu kita kan sudah menginputkan pada fase A misalkan, berlaku untuk kelas 1 dan 2. Nah, kita masuk ke menu kelompok project. Nah, setelah masuk kelompok project, kalau belum ada, ini kan kebetulan saya sudah membuat kelompok projectnya, itu kita tambahkan dulu, tambahkan kelompok projectnya kelas berapa, misalkan kelas 1 atau kelas 3 atau kelas 2 atau sampai kelas 6. Koordinatornya siapa? Nah, ini sesuai dengan, kalau saya itu sebenarnya harusnya 1 ya, koordinator P5 nya 1 boleh, tapi karena ini perlu koordinasi berkelanjutan, jadi dilimpahkan kepada wali kelas masing-masing seperti itu. Nah, fasenya berapa, tingkatnya kelas berapa gitu, lalu kita proses, tampillah seperti ini. Setelah itu pilih anggotanya siapa aja, itu terdiri dari semua kelas ya, karena ini sebetulnya harusnya berkelompok ya, jadi kelompok A, kelompok mawar, kelompok anggrek, kelompok apa ya, bagusnya seperti itu dibuat kelompok karta. Tetapi karena ini masih tahapan pengenalan, jadi koordinatornya menghendaki setiap kelas jadi satu kelas saja seperti itu. Nah, setelah itu data projectnya apa? Nah, data projectnya kan tadi sudah kita buat ya. Misalkan ini saya hapus dulu. Nah, posisinya kosong seperti ini. Kita tambahkan. Kenapa ada 2? Ini kemarin karena sudah semester 2 itu sudah memiliki satu project lagi. Maaf, kewirausahaan ya. Nah, yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, saya ingin menambahkan ini, kita tambahkan lagi, tambahkan. Sudah, kita close, kita cek. Nah, sudah masuk otomatis gitu. Nah, kalau si administrator sudah seperti ini, sudah lengkap, maka tinggal untuk gurunya, guru kelasnya, tinggal menginputkan data project P5 nya seperti itu. Nah, kita masuk ke dengan akun gurunya. Ya, baik. Kali ini saya sudah masuk ke akun gurunya ya, akun wali kelas 1 ya. Bisa diperhatikan ini sudah berganti. Nah, untuk pertama kali kita kan tampilannya memang seperti ini ya dari awal. Tidak saya lakukan input nilai akhirnya saja, tapi melakukan proses dari awal. Nah, untuk P5-nya bisa diinputkan pada sini, nilai P5. Nah, lalu input nilai project. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih kelompoknya, kelas 1A misalkan, projectnya apa. Kalau nama kelompoknya ada banyak di sini, tertera ada banyak sekali gitu ya. Lalu dimensinya apa? Nah, tadi kan sudah dimasukkan dimensinya oleh administrator, ada 5 dimensi. Nah, kita pilih misalkan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu elemennya apa? Ya, elemennya tadi kan sudah ada, kita pilih. Nah, sub elemennya sudah ada juga otomatis. Nah, kali ini Bapak Ibu tinggal mengisi apakah si namanya ini aga ini sudah berkembang, atau mulai berkembang, atau sedang berkembang. Nah, diisi semua sampai dengan selesai lalu disimpan. Seperti itu. Tetapi kalau pengen semuanya diklik secara berantai bisa gitu. Oke. Tinggal nanti bisa diisi apa sedang berkembang atau sedang berkembang gitu. Tinggal diedit semua lalu klik simpan seperti itu ya. Oke, hanya itu saja. Setelah melakukan pemasangan ini, kita klik catatan projectnya. Ya, setelah itu kita klik catatan projectnya ya. Setelah milih catatan project, kita pilih yang project apa, dan catatannya seperti apa. Misalkan Ananda Aga ini mulai berkembang dalam hal apa, seperti itu. Sudah sesuaikan dengan ketik manual oleh guru kelasnya seperti itu. Setelah ini Anda bisa, setelah simpan semua, Anda bisa mendownloadnya, download nilai projectnya itu. Tapi karena
belum di input, jadi kita belum bisa cek nilainya. Oke, sampai itu saja yang bisa saya sampaikan video kali ini. Atau yang mau berbagi komentar atau ada yang kesalahan dalam saya menyebutkan, boleh dilakukan diskusi pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.